Baik saudara, Anda berjumpa kembali dengan saya Cak Fatah di Lumajang Indikator. Kali ini saya akan berbincang tentang kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang. Karena sekarang sudah memasuki musim hujan, potensi di Lumajang kebencanaannya diantaranya adalah banjir, ada genangan air, dan ada longsor. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Wawan Hadi Siswoyo. Beliau adalah Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik Kantor BPBD Lumajang. Pak Wawan, kalau terjadi hujan dalam intensitas yang tinggi dan waktu lama, potensi banjir itu di dalam kota, misalnya katakanlah di Kutorno, Rawakangkung, itu memang potensinya masih besar ya? Potensi masih ada. Karena kenapa? Yang pertama drainase nggak nampung. Yang kedua, sungai juga perlu normalisasi. Dan perlu diketahui, sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang adalah sungai yang ranahnya dari PU Pengairan Provinsi. BPBD dalam hari ini, kalau terjadi bencana, penanganannya hanya penanganan darurat. Selebihnya itu pemangku kepentingan. Kalau di Kutornon misalnya, kemarin itu kan meluap ke arah barat ke perumahan Kutornon dan kemudian ke timur di wilayah Selok Besuki. Nah, di kali itu sampai sekarang belum ada penanganan, misalnya ditambah tanggul atau apa, belum ada sampai sekarang ya? Pembicaraan sudah ada dengan pemangku kepentingan, yaitu PU Bina Marga Provinsi. Kalau di sini ada yang namanya BOMA, Bondo Itu Mayang. Kita koordinasikan itu, kita memberikan masukan bahwa ini harus ada normalisasi. Karena apa? Kita tidak ingin terulang kedua kali. Tiba-tiba beting bisa tingginya 2 meter sampai 3 meter. Juga meluap ke sisi timurnya ke Selok Besuki. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Makanya setiap muncul hujan tiap hari, langsung tim TRC dan relawan bergerak menuju sungai. Kalau meninggikan tepiannya sungai memang belum sampai sekarang. Belum. Nah, ini BPBD sudah berkoordinasi dengan PU Bina Marga Provinsi. Yang pertama adalah untuk meninggikan tanggul, pelengsengan. Yang kedua normalisasi. Nah, tapi dua-duanya belum dilakukan ya? Belum, karena kalau sekarang mungkin dilakukan kan tahun 2022 kan tinggal 2 bulan. Nggak akan lutut nanti waktunya. Perkiraannya BPBD Lumajang, hujan dengan intensitas tinggi dan lama kira-kira terjadi pada bulan apa? Ramalan BMKG puncak hujan di bulan November sampai awal Desember. Hujan bisa tiap hari dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi. Makanya kita tempatkan relawan-relawan kita di sepanjang bantaran sungai Bondoyudo. Setelah itu sungai yang ada di Rawakangkung, Afur 12, Sungai Basin, Sungai Menjangan Mati, Kali Temi, Kali Asem, sama di Das atas. Kita tidak lupa sinergitas dengan pemangku kepentingan. Di dam-dam Umbul dan dam yang lainnya, kita ada laporan dari PU Bina Marga Provinsi. Jadi istilahnya penjaga dam itu melaporkan berapa sih kalau hujan TMA tinggi muka air. Ya. Nah, supaya apa? Kita tidak ingin kecolongan. Kalau sudah 180 ke atas, kita sudah siap-siap untuk melakukan evakuasi. Maksimal 200 kita harus sudah geser. Tapi selama ini hanya 150 atau 160, tapi tim tetap datang ke lokasi, memberikan kepada masyarakat sosialisasi biar masyarakat tenang. Secara peralatan yang dimiliki BPBD selengkap apa hari ini? Yang jelas kalau peralatan, kalau saya bilang cukup tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Perahu misalnya punya berapa? Kita perahu punya 3, yang 2 polietilin, yang 1 karet. Ini pun dalam kategori 50%. Kalau mobil untuk melakukan evakuasi? Mobil evakuasi kita punya 3, 1 rusak di bengkel, tinggal 1 truk, 1 ranger. Sangat kurang sebetulnya. Kalau tenda? Kalau tenda kita punya 3. Kita punya tenda pengungsi kita punya 3, tenda keluarga kita punya 3, tenda peleton kita punya 1. Kalau dari sisi sumber daya manusia, seberapa banyak anggota TRC misalnya dan relawan? Anggota TRC kita hanya 20.
kurang gitu ya. Kurang. Terus Sudah ngajukan tidak ke Pak Bupati? kita harus tahu kemampuan daripada kabupaten. Sebenarnya kita ingin mengajukan minimal bahwa kita punya satu peleton lah, yaitu 30 plus Nyanto 31 lah. Kita saat ini masih ada 20. Untungnya kita punya relawan. Secara kemampuan teman-teman TRC di Lumajang menurut Anda sudah bagus? Kemampuan cukup, karena yang pertama anak-anak sudah ada sertifikat pelatihan dengan Basarnas. Karena minimal walaupun tugas pokok TRC khususnya itu hanya asesmen, tapi mereka harus kita bekali ilmu search and rescue, evakuasi dan pertolongan. Baik, terakhir Pak Wawan, apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat karena musim hujan sudah mulai dengan intensitas yang cukup tinggi? Begini, kesempatan ini terima kasih Pak Fatah, kesempatan yang baik ini saya mewakili dari BPD Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa masyarakat tingkatkan kewaspadaan, terus bahwa musim hujan saat ini puncaknya di bulan November ini. Hujan dengan intensitas tinggi, rendah, sedang sampai tinggi, disertai dengan angin. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak keluar, lebih baik jangan keluar. Tolong dilihat gorong-gorong, dilihat drainasenya. Sabtu Minggu ada kesempatan kita kerja bakti untuk melihat gorong-gorong pembersihan. Jangan buang sampah di sungai, karena sungai kita sudah dangkal dan sempit, ditambahi sampah lagi malah menjadi sumbatan. Dan tolong bahwa kita sepakat bahwa bencana adalah tanggung jawab kita bersama saja. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir di Lumajang Indikator. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana alam di Kabupaten Lumajang. Dan saudara, kita cukupi dulu perjumpaan kita dengan Pak Wawan. Kita akan berjumpa dengan topik yang lain.